Oke. Wah, berapa ya? Ya. 36. 500. Hari ini mau daki buta. 36 apa? Jauh. Setengah 2, molornya banyak banget, berapa jam. Dan kita baru berangkat sekarang. Oh, lihat apa? Setelannya luar biasa, lucu. Biru, kuning, tas hitam, helm merah, sandal pink. Kurang lengkap apa coba? Luar biasa. Kita lagi mencari kontak motor. Ah! Kaiso. Yang bikin lama itu masih makan. Memang makan itu memang kebutuhan. Tapi makan yang merugikan banyak orang itu bukan kebutuhan. Merugikan. Yang penting itu selamat. Sempenak. Dinikmati. Monggo. Monggo, dinikmati sedangkan kita lagi minum. Arek Mojokerto naik pendaki Dalam seumur hidup. Alhamdulillah masih hidup. Oh, masih hidup. Oke, sip. Banyak orang mengatakan bahwasanya kalau ke gunung itu kita akan capek. Bener apa tidak? Kita buktikan. Nggak bercanda. Pasti capek lah. Ini mulai kelihatan yang rajin lah raga sama yang enggak. Yo, apa lagi enak-enak streaming? Streaming gimana? IG. Yo. Bicara rasa. Ini kemana? Kita mau masuk ke dalam hutan sana? Wah. Monggo. Wah. Wah. Enggak ada Sekarang jam 17.14 dan kita sebentar lagi akan masuk ke hutan. Dulan. Lulu, kenapa? Kenapa kelinci? Ketinggalan. Iya, tangkap saya. Apa? Emang lupa itu setiap orang manusia itu wajar karena sudah jadi sifat manusia lupa. Tapi jika lupa itu sering maka itu bukan kebiasaan lagi, harus dibuang aja orang ini. Ini baru belum nyampe pos, belum pos satu pun. KL. Dia tuh banyak yang ngefan. Nah, area UPP 40. Terus 41, banyak yang ngefans sama dia itu. Nggak tahu ketika sudah dia nggak ada jabatan. Apakah masih ada yang ngefans? Kita buktikan. Hanya melihat fakta. Kita minum langsung dari alam, Pak. Lihat bagaimana. Ini senja di Buta. Gitu. Bagaimana senja di Buta? Nah,
ya ini banyak lalu lalang. Kenapa? Alhamdulillah cuacanya mengembun. Sampai-sampai apa yang terjadi? Lonceng saya mengembun juga. Nah, sedikit tips nih buat teman-teman kalau dari senior-senior ngatain nih gitu. Bedanya apa sih ketika kita perjalanan di hutan yang lebat, banyak berair dengan gunung yang lumayan gersang, panas gitu. Ini gunung, Pak. Oh iya, gunung. Tapi kan gunungnya lembab. Bukan gunung. Nah, biasanya nih kalau di perbedaan yang sering mencolok adalah kebutuhan airnya. Tuh. Yang dirasa kalau di gersang itu di gunung yang mulai agak panas terus, tenggorokan kita itu kan serasa kayak tiap menit itu pengen minum terus. Gitu. Beberapa jalan kemudian pengen minum lagi. Padahal minumnya kita itu nggak efektif gitu. Ketika di gunung yang gersang. Apa betul, Pak Ketum? Maksudnya terlalu banyak minum pun nggak bagus juga. Gitu. Nah itu yang dirasa kalau di gunung-gunung yang panas. Cuma kalau di gunung-gunung yang lumayan, aduh, capek, yang lumayan lembab kayak gini, yang dingin, biasanya dari para pendaki itu jarang untuk merasakan yang namanya kehausan. Padahal tubuh kita itu membutuhkan banyak nutrisi, terutama air. Maksudnya manajemen untuk minum itu penting. Canda tawa dari kawan-kawan seakan-akan menemani kami di sore itu. Kita lupa waktu seakan asiknya canda tawa itu. Lalu lalang dan rumput hijau pun seakan-akan ikut membersamai langkah kami, menemani langkah kami dalam menyambut ekspedisi ini. Katanya nih, kata orang-orang, kalau kita pengen tahu dari karakter orang itu bagaimana, terus dia ketika emosi pelampiasannya seperti apa, nah yang paling efektif itu adalah mengajak dia perjalanan, terutama itu ke gunung. Capek tuh mendaki ngos-ngosan kayak gini. Nah kalau Anda penasaran sama orang itu, sama penasaran sama rahasianya, tanya aja. Biasanya orang keceplosan ketika dia ngos-ngosan, wis. Nanti kita buktikan ya. Kita buktikan. Yang pertama kali kita buktikan Mas Samson. Kita buktikan dengan orang ini. Nah, Mas Samson. Kita lihat saja nanti. Bagaimana perasaannya? Sudah berapa mantan yang sudah dihabiskan? Dihabiskan dong. Itu tidak menutup fakta atas cahaya mentari yang menemani kami dalam perjalanan kali ini. Akan tiba waktunya, sudah pada masanya meninggalkan kami untuk ke ufuk timur. Maka gelap malam yang sebentar lagi tiba tentu akan menemani perjalanan panjang kami kali ini. Jam 20 menit. Dan beberapa? 7:47. Ada kawan mandi ya? Yo, semangat. Semangat, kita sudah sampai pos 1. Kalau dudukan sebelah situ. Jemputkan. Saran untuk Anda, dari Anda, untuk perjalanan malam itu bagaimana? Kita balik aja ya. Gimana tanggapan Anda ketika pendaki yang masih ngikuti mitos? Ketika di perjalanan masih takut, ini mitosnya kan ini, takutnya malam itu begini. Mitos apa dulu sih? Sebenarnya mitos itu menjaga alam. Gitu. Kenapa tuh bisa dikatakan menjaga alam? Ya contohnya mitos kita nggak boleh memetik bunga edelweiss, nanti kita akan dihantui. Itu sebenarnya maksudnya itu dengan mitos itu mereka jadi orang-orang itu tidak mengambil bunga itu dengan sembarangan gitu. Nah, tergantung mitos apa dulu. Kalau mitosnya mendekati tahayul kayak nanti kalau kita jalan mundur besok maju mundur nah, itu tergantung mitosnya. Oke. Jadi kembali lagi sama penyikapan kita ya, mitos itu. Makanya Tapi perlu sebenarnya memahami sih. kita hargai aja ya mitos itu. Iya. Kita patut menghormati walaupun tidak mempercayai, tapi kita perlu menghormati. Mungkin maksud orang mempercayai bukan untuk kita harus mesti selalu percaya banget gitu. Ya. Itu intinya, jangan terlalu percaya banget gitu. Hingga kemudian kita melupakan yang di atas. Awan. Di atas mana? Akhirnya pun kami tetap melanjutkan perjalanan
meskipun dalam kondisi malam, Aman? beserta mendung awan serta hawa dingin yang makin terasa. Tentunya, peralatan untuk perjalanan malam kali ini sangatlah berperan penting. Untungnya, dari kami sudah mempersiapkannya sebelum hari ini tiba. Beberapa kali kami berhenti hanya untuk istirahat, guna memberi jeda atas stamina yang dikeluarkan. Rio Hul yang masih mendaki pemula pun ternyata paling kuat staminanya di antara kami berenam. Beriman. Oh, ternyata satu orang yang respon. Ternyata Anda masih orang tergolong orang-orang bekas. Kita lihat orang peka ngomong. Bagaimana perasaan Anda ketika ada orang yang lihat tadi hipotermia atau sakit? Bisa aja. Saya rasa dia itu sakit, Terus? Menyakitkan. jadi butuh bantuan. Oke. Saudaranya Udin masih ada yang meneruskan. Aku akan kerasukan. Coba. Ya itu tadi. Oh, enggak dia hipotermia. Kedinginan. Kau kelihatan gemuk, Pan. Oh iya iya, siap. Itu yang berkendara itu pasti Ini suhu kira-kira. keringatnya dingin. Bagaimana Bapak Pandu? Ajak ngomong dulu terus ya. Anda mirip Bapak Pandu dunia. Oh iya. Siapa itu? Dan Pak Wal. Yes. Cuman Anda ini kayaknya karena terlahir di dunia corona lebih kurusan. Orang-orang yang nggak tahu mendaki itu pasti bingung gitu. Bingungnya itu kenapa orang itu harus mendaki gitu. Naik capek, bawa barang berat. Terus hanya menikmati pemandangan yang sangat-sangat itu sesaat. Itu mungkin dari orang-orang berpendapat yang mungkin mereka masih belum tahu apa sih sebenarnya tujuan dari mendaki itu. Gitu. Tapi kalau menurut Anda Bapak? Mendukung mendaki itu ya yang paling penting adalah tujuan. Tujuannya. Nah, jangan panjang-panjang ya. Ya, itu aja. Biasanya panjang dia. Oke, semangat. Kita sudah jam 18.34. Kita baru selesai dari jam pos 1. Estimasi 12. Perjalanan kita setengah jam ke sini. Oh, semangat. Itu. Pos Dan 2 masih berapa jauh kita jaraknya? masih lumayan. Jam lah. Insya Allah. Dekat kalau lagi. Bismillah. Lebih dekat daripada Beriman. base camp kelas 1. Iya. Aduh, bernafas. Afan, mau sesuatu yang keren nggak? Apa? Ini. Depan pelan nih. Kita kan kelompok nih. Depan. Saya panggil nih. Kode. Pelan. Tarik sis. Jadi unik nih buta. Kodenya tarik sis. Ada yang jauh di bawah. Monggo. Siap. Lanjut Yan. Lanjutkan. Nah, ini kondisi setelah 5 jam lebih perjalanan. Hahaha, udah kelihatan muka-muka capeknya. Ya, kita sudah sampai di pos 3 tadi jam berapa tadi? Setengah 9. Jam 9 kurang. Cuman Kayak apa sih kan? cuman dari beberapa orang nyaranin untuk kita ngecamp. Cuman kita kan kekejar waktu, besok harus Segera harus kembali. kembali gitu. Ada banyak kerjaan lah orang-orang sini, orang sibuk. Orang penting. Jadi belum selesai Cak. Jangan kemana-mana. Oke. Jadi kita memutuskan untuk rencana di pos 4 kita masak-masak terus Bismillah malam. Bagi pemula ya tidak disarankan perjalanan seperti ini karena jauh banget perjalanannya. Kita berangkat dari jam 16.28, sekarang sudah jam 21, sudah mau setengah 10. Insyaallah. Yuk, lanjut. Lanjut. Yes. Perjalanan ini di luar dari rencana kami. Cuaca yang semakin malam semakin dingin. Suara angin kencang beserta embun seakan hujan deras akan tiba, membuat kami semakin tidak yakin ingin melanjutkan perjalanan ini lagi. Persediaan air dan makan ringan pun semakin menipis.
Stamina dari setiap langkah pun seakan terasa berat. Beberapa teman sudah mulai merasakan efek perut yang seakan meminta untuk segera diisi. Di setiap jalan, kami mulai memikirkan kondisi perjalanan ini. Kalau di Buta ini enaknya banyak tanjakan itu kan bonus seperti ini. Meskipun becek tapi kan datar gitu. Itu membantu banget untuk mengatur napas kita. Karena tidak adanya kita yang berpengalaman dalam mendaki gunung ini, maka mengurangi pengetahuan kami akan trek perjalanan ini. Sebuah kesalahan untuk perjalanan yang menduga-duga. Beban carrier yang seakan melebihi kapasitas membuat pundak kiri saya seakan mulai memar dibuatnya. Semoga ini bukan sakit yang serius. Setiba di sekitar hutan pinus, jam setengah 11 malam, dua kondisi teman kami, Yusuf dan Afan, mulai tampak ada yang tidak beres. Yusuf yang mulai bermasalah dengan pernapasannya, dan Afan yang mulai tampak pucat. Pos 4 yang entah tahu berapa lama lagi sampai, serta kondisi dua orang yang mengkhawatirkan ini, memaksa keputusan antara melanjutkan perjalanan dengan tidak melanjutkan. Gunung tidak akan kemana. Keselamatanlah yang paling utama. Akhirnya di jam setengah 12 malam, kami memutuskan untuk memilih camp di sekitar hutan pinus itu. Dengan memikirkan kondisi yang ada. Tentunya, kami mulai mendirikan tenda dan memasak bahan-bahan yang kami bawa dari rumah karena kita berkomitmen tidak makan mie instan kali ini. Makan malam agak sedikit molor. Kami mulai bisa makan di jam 1 pagi. Kemudian melanjutkan untuk istirahat. Untuk saat ini kami tidak terlalu memikirkan puncak Gunung Buta. Yang terpenting kami bisa istirahat untuk memulihkan stamina.